Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab. Sekarang kita sudah memasuki kitab Mika 7, disadur dari santapan harian. Ayat 1 sampai 10. Berharap pada Allah. Sungguh mengerikan berada dalam kondisi kemerosotan akhlak. Pertama, orang benar sulit ditemukan. Begitu sulit menemukan orang benar sampai diumpamakan seperti sulitnya mencari buah saat musim panen sudah berlalu. Kebohongan dan tipu daya sudah menjadi gaya hidup. Orang yang memiliki integritas dan hati yang tulus hampir musnah. Kedua, kejahatan merajalela di mana-mana, bahkan diperparah karena hukum, penguasa dan hakim bekerja sama untuk kepentingan pribadi. Ini artinya rakyat yang mengalami kejahatan tidak lagi mempunyai harapan untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Ketiga, teman tidak lagi dapat dipercaya. Bahkan istri atau suami sendiri pun tidak bisa saling percaya lagi. Hubungan keluarga rusak, penuh kebencian dan permusuhan di antara anggota keluarga. Kondisi serupa sebenarnya juga kita alami pada masa sekarang ini. Buktinya adalah kalau kita membeli barang di toko, misalnya, kita dapat tertipu dengan mudah apabila kita tidak tahu harga pasaran. Kita tidak lagi merasa aman di tempat umum atau di jalan karena banyaknya aksi kejahatan. Demikian juga dengan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Tingkat kejahatan KKN saat ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan zaman Orde Baru. Hukum justru dimanfaatkan oleh para penegak hukum untuk menambah penghasilan. Belum lagi kalau kita mendengar berita atau membaca di surat kabar mengenai anak yang membunuh ibunya sendiri atau menantu yang menembak mertuanya. Dalam kondisi yang demikian parah, kita menemukan teladan yang luar biasa dalam iman Mika. Mika tidak putus asa atau mengeluh setiap hari. Mika tidak pesimis dan kehilangan pengharapan dalam hidup. Mika justru berseru kepada Allah. Dia percaya dan berharap penuh kepada Allah. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah di tengah kesulitan hidup, kita dapat memulai hari dengan harapan yang teguh pada Allah yang menyelamatkan kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk berharap kepada Dia. Ayat 11-20. Menyambut kedatangannya. Bangsa Israel sudah diambang kehancuran. Mereka berdosa di hadapan Allah, baik secara rohani karena menyembah ilah-ilah lain, demikian juga secara moral karena terjadi kehancuran akhlak. Mika, seorang yang berasal dari desa di selatan Yehuda, tidak tinggal diam. Dia menyampaikan firman yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Firman itu memperingatkan orang Israel agar dosa yang sudah mereka lakukan. Namun nubuat Mika tidak disertai ajakan pertobatan. Artinya, kehancuran Israel merupakan suatu hal yang sudah pasti. Allah menghukum orang Israel supaya mereka sadar bahwa segala penderitaan yang mereka alami kelak adalah akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Namun nubuatan kehancuran bangsa Israel ini disertai nubuat yang penuh pengharapan akan pertobatan dan pemulihan bangsa itu serta akan kedatangan Mesias sang juru selamat. Kitab Mika ditutup dengan suatu pernyataan yang indah mengenai siapa Allah yang kita percayai, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni dosa. Dia terus-menerus murka, melainkan penuh kasih setia. Ia Allah yang mau menghapuskan kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Namun darah domba tidak mampu menghapus dosa manusia. Nubuat Mika mengandung janji Allah akan datangnya Mesias. Darahnya lah yang akan ditumpahkan sebagai penebusan bagi segala dosa kita. Dia sendiri yang akan menggembalakan umatnya dengan tongkat sebagai lambang perlindungan dan disiplin. Dia akan menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, jalan yang penuh kelimpahan. Melalui Mesias, bangsa-bangsa akan mendapat berkat dan akan datang kepada Allah yang benar. Nahum 1 disadur dari santapan harian. Murka Allah dinyatakan. Banyak orang tidak dapat menerima pandangan Kristen bahwa Allah murka terhadap orang berdosa dan akan menghukum mereka yang tidak mau bertobat. Apakah sifat menghukum Allah itu menunjukkan kekejamannya?
Nahum dengan lantang mengumandangkan kemurkaan Allah atas para musuhnya. Allah berhak murka karena dia cemburu karena umat manusia ciptaannya. Ada dua alasan kecemburuan Allah, yaitu Allah tidak rela dirinya diduakan dan dia tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Oleh karena keadilannya, dia akan membalas para musuh sesuai dengan kejahatan mereka. Namun pada saat yang sama, ia juga penuh kesabaran menantikan pertobatan sebelum hukuman dijatuhkan. Murka Allah sungguh dahsyat. Nahum menggambarkan kehebatan api kemarahan Allah secara simbolis menerpa alam semesta ciptaannya. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kehangatan amarah Allah, kecuali mereka yang mencari perlindungan padanya. Murka Allah ditujukan secara khusus kepada Asyur, karena ia menentang Allah dengan berlaku jahat kepada umatnya. Walaupun Asyur adalah sebuah kerajaan besar, mereka tidak dapat bertahan menghadapi hukuman Allah. Sebaliknya, nubuat penghukuman ini merupakan penghiburan bagi Yehuda. Yehuda yang telah menyaksikan Asyur menghancurkan Israel akan dilindungi Tuhan dari keganasan Asyur. Sampai hari ini, anak-anak Tuhan menghadapi kebencian dan penindasan. Sepertinya para musuh Allah tidak terkendali. Pada waktunya keadilan Allah akan dinyatakan. Murka dan hukuman bagi para musuh, keselamatan bagi umat yang setia kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia beribadah kepadanya. Renungan bagi kita, Allah pasti membalaskan kejahatan dengan hukuman setimpal karena keadilannya, sama seperti ia pasti akan menyelamatkan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.